Ibu-ibu, ini akan saya putarkan video tentang Bu Lili dan Pak Rusli. Nanti tolong diperhatikan, dipahami. Setelah video diputar, nanti akan saya tanya tentang video tersebut. Tolong diperhatikan, nggih. Nggih. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat peminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat peminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Sudah, nggih. Pak Mif, tentang video tadi yang jenengan tangkap nopo, Pak? Tentang kesusahan Ibu Lili yang mencari pinjaman, Bu. Dan yang kedua, membiasakan untuk menabung, Bu. Ya. Jadi sebelum menabung harus memperhatikan, nggih, kemana atau untuk apakah meminjam, apakah hanya untuk kebutuhan atau untuk mencukupi keinginan. Kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Ngoten nggih, misalnya di rumah ada barang-barang yang bisa dijual. Sebelum berhutang itu dijual dulu untuk mencegah berhutang. Kemudian berapa besar yang kita perlu untuk meminjam? Kalau perlunya 50, nggih pinjamnya 50, jangan 100, ngoten nggih? Harus memperhatikan besar yang dipinjam. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Niku harus disesuaikan jenengan nanti dapat uangnya kira-kira kapan, ngoten nggih? Terus besarnya niku kapan, harus disesuaikan dengan pinjaman. Kok nanti 3 hari baru bisa mengembalikan, dapatnya itu buruh 20.000, berarti tidak sesuai dengan yang jenengan pinjam. Sebaiknya sebelum meminjam diperhatikan jenengan nanti bisa mengembalikan atau tidak, ngoten nggih? Kemudian kemana kita dapat meminjam? Harus memperhatikan, harus membandingkan tempat untuk meminjam. Sebaiknya kalau meminjam ke tempat yang tidak ada bunganya. Contohnya, pinjam ke saudara. Kalau saudaranya pas ada, alhamdulillah kalau pas meminjami. Tapi kalau tidak ada, baru dipikirkan langkah selanjutnya. Yang tidak ada bunganya apa, Bu? Tadi Kelompok arisan, Bu. kelompok arisan, nggih. Di atas tadi ada kelompok arisan yang sudah disebutkan. Kemudian tadi Bu Lili juga mengingat kembali, ngoten nggih, Bu Lili sudah diajari, jadi di rumah diterapkan. Kemudian Bu Lili sebelum meminjam juga memperhatikan kapan harus mengembalikan uang, kapan tadi kira-kira setelah 4 bulan Pak Rusli akan mendapat dorongan. Kemudian nanti juga Bu Lili bisa buruh, ngoten nggih? Seperti itu kira-kira. Jadi kalau belum tahu kapan mengembalikannya, kapan dapat uangnya, sebaiknya untuk peminjam itu ditunda dulu. Kemudian untuk Bu Indah, bagaimanakah sikap Bu Lili untuk mengatasi keuangannya tadi, Bu?
Seharusnya Bu Lili pinjam ke arisan saja Bu. Soalnya kalau pinjam di arisan itu tidak ada bunganya. Ya, tadi Bu Lili itu mencoba pinjam ke Burai koperasi. Koperasi. Sedangkan koperasi itu tadi sudah disampaikan nggih, harus ada syaratnya. Syaratnya menjadi anggota Koperasi, Bu. Akhirnya Bu Lili pinjam ke arisan. Di arisan itu tidak ada bunganya dan kebetulan Bu Lili juga menjadi anggota di arisan tersebut. Ngoten nggih. Jadi pinjaman dengan rencana yang matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun demikian akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Jadi nanti ibu-ibu di rumah juga harus berlatih untuk menabung nggih. Nggih,